Hai bro and sis, kembali lagi bersama channel Om Husin. Nah, gimana kabar Anda semuanya? Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cara mengganti atau menambahkan musik, audio, instrumen, atau efek suara pada video YouTube yang sudah diupload. Nah, biasanya hal ini dilakukan karena audio atau musik pada video tersebut mendapatkan klaim hak cipta dari pihak ketiga atau dicekal di beberapa negara atau melanggar perundang-undangan yang berlaku. Seperti biasa, jika video mendapatkan pesan dicekal di beberapa negara, maka video tersebut tidak dapat dimonetisasi atau tidak dapat menayangkan iklan AdSense kita. Nah, atau mungkin kita pernah mengupload video dalam YouTube, namun videonya tidak menggunakan background atau narasi apapun. Nah, biasanya video ini seperti ketika di play akan terasa sepi sekali, sehingga penonton kadang malas atau cepat bosan untuk terus menonton videonya sampai habis. Nah, buat seorang YouTuber pemula, mungkin tidak akan berpikir untuk membiarkannya saja atau bahkan menghapusnya karena tidak tahu kalau YouTube juga menyediakan fitur mengedit video yang sudah pernah kita upload sebelumnya. Penasaran? Ya, sebelum saya melanjutkan, saya ingin memberitahukan kepada Anda bahwa para penonton YouTube sekarang ini sudah sangat selektif dalam menonton video yang ada di YouTube. Makanya, usahakan agar video kita memiliki narasi, suara, atau minimal ada musik yang bisa mereka nikmati selama menonton video, biar enggak jenuh dan pergi ke video orang lain. Video editing biasanya membutuhkan cukup banyak pengetahuan teknis dan perangkat lunak profesional. Namun, kita tidak perlu khawatir. Kita pun tidak usah menghapus video yang sudah kita upload tersebut jika masalahnya ada pada background, suara, atau musik. Nah, sebab YouTube sendiri sudah menyediakan pengeditan secara online. Salah satunya adalah mengganti latar belakang suara atau musik video YouTube yang telah memperkenalkan video editor YouTube yang baru. Hal ini nampak sederhana dibandingkan desktop tradisional mengedit program yang sudah lama ya. Jika kita belum mencoba YouTube editor, saatnya untuk memulainya. Let's go. Sangat mudah untuk belajar dan panduan ini akan memberi Anda pengantar untuk mengedit video di YouTube. Nah, untuk lebih jelasnya, kita ke visual layar laptop. Hari ini kita menggunakan laptop ya, menggunakan HP juga bisa, dan caranya pun sama. Nah, kenapa menggunakan YouTube Studio? Ini untuk menghindari klaim hak cipta dan konten berulang. YouTube Studio adalah salah satu platform untuk mengelola dan mengedit video di YouTube. Nah, dalam YouTube Studio, pengguna dapat mengupload video, mengedit metadata, mengedit thumbnail, mengatur playlist, dan masih banyak lagi. Salah satu fitur yang menarik dalam YouTube Studio adalah kemampuan untuk mengganti musik pada video kita. Dan ini berlaku ketika video kita yang sudah di-upload ya. Nah, YouTube Studio adalah platform untuk mengelola video di YouTube yang juga dilengkapi dengan fitur editing audio. Nah, fitur ini memungkinkan kita sebagai pengguna dapat mengedit musik di video dengan lebih mudah. Nah, dan kesempatan ini kita akan membahas langkah demi langkah bagaimana cara mengedit video menggunakan YouTube Studio. Yang pertama, kita masuk dulu di YouTube Studio. Ini kita masuk YouTube. Nah, YouTube Studio bisa, atau kita menggunakan YouTube saja dulu. Kita ketik YouTube. youtube.com.
Setelah masuk di YouTube, nah bagaimana cara kita masuk di YouTube Studio? Nah, sebenarnya ada cara mudah. Kita tinggal mengetik Studio YouTube. Nah, tapi saya tidak akan menggunakan ini. Kita ini contoh ya. Nah, ini juga kita menggunakan mengetik langsung Studio YouTube. Nah, di sini kita akan masuk menggunakan youtube.com. Nah, bagaimana caranya masuk? Kita masuk ke video Anda. Nah, kita tekan video Anda. Nah, nanti otomatis dia akan diarahkan ke studio YouTube. Nah, setelah kita masuk ke dalam, kita pilih video mana yang akan kita edit. Kita akan coba cari video yang view-nya tinggi ya, sekaligus membuktikan apakah video yang view-nya tinggi itu 1000-an itu bisa diedit atau tidak ya. Ini ada video yang view-nya 1500. Nah, kita masuk di, kita tekan dibuat email baru. Nah, kita tekan di sini, kemudian kita masuk di kiri bawah setelah detail analitis dan editor. Kita masuk di editor. Nah, ini adalah suara dari video kita. Nah, apakah bisa kita edit, kita buram atau pangkas? Coba kita lihat apakah bisa. Ya, ternyata bisa. Ini. Ya, ternyata bisa kita rubah. Tapi karena kita akan mengisi lagu atau merubah lagu, maka kita tekan pada, kita kembali dulu. Ini. Masuk di editor, kemudian audio, ternyata kita bisa isi. Kita pilih audio yang di sebelah kiri ini ya. Kita coba play. Cari yang lain.
cocok, kalau kita play maka suaranya besar ya, nyaring. Ini akan mengganggu video, suara video aslinya. Maka kita bisa ubah, kita bisa kecilkan, pilih 1, 2, 3. Nah, masuk ke sini kita lagi atas, ketika kita memasukkan lagu ternyata masih ada ruang di sini yang kita isi lagi. Yang jadi masalahnya di sini adalah jadi yang telah kita taruh di sini, kalau kita insert itu tidak bisa kita gunakan lagi, jadi kita harus mencari video yang lainnya. Seperti ini. Jadi kita merasa ada yang cocok, kita tambahkan. Nah, ini kita akan scroll ya, kita akan tarik, kita akan menyesuaikan di sini, di sini. Nah, itu juga sama, kita rubah audionya. Nah, ini sudah sama. Campuran huruf, angka, dan simbol. Di sini kita cari lagi video. Kita jadi semua yang kita gunakan audio library, audio yang telah disediakan oleh pihak YouTube.
Ini fitur yang menyediakan berbagai macam musik bebas royalti yang bisa digunakan oleh YouTube atau mereka. Simpan. Simpan perubahan perlu waktu berapa jam sampai perubahan diterapkan. Sampai waktu tersebut penonton akan melihat versi saat video ini. Simpan perubahan perlu waktu beberapa jam sampai perubahan diterapkan. Selama periode waktu tersebut penonton akan melihat versi video saat ini. Anda tidak dapat menonton perubahan lain pada video. Versi asli video akan disimpan sehingga Anda dapat menyerupnya di tangan. Saya menunggu Anda. Ya, kita simpan. Dari tutorial tadi, sini jelas ketika kita mengedit masuk di editor YouTube Studio, ada yang mengatakan bahwa ketika sudah mencapai view 1000 lebih maka sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Ternyata ini view saya 1500 dan ketika saya tekan yang pangkas dan potong ini itu bisa digunakan. Pemburaman juga bisa, ternyata masih bisa diotak-atik. Jadi tidak perlu lagi kita menghapus video yang sudah kita upload jika terkena klaim hak cipta. Kita bisa memburamkannya atau pangkas atau potong video yang tidak kita inginkan atau yang kena klaim hak cipta. Ini untuk apa? Ini untuk menghindari takutnya ketika kita menghapus video ini, itu jam tayang yang sudah kita kejar itu akan hilang juga. Nah, salah satu solusinya agar jam tayang tidak hilang adalah dengan memangkas, memotong atau memburamkan video yang kena hak cipta. Kalau yang kenanya adalah audio, ya itu tadi kita bisa merubah menggunakan audio library YouTube Studio. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah penjelasannya mudah dimengerti? Jika belum, silakan di-play ulang videonya atau diperlambat juga bisa. Atau ada yang ingin ditanyakan, silakan berkomentar di fitur yang sudah disediakan oleh YouTube. Akhirnya, jika menurut teman-teman bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Tapi jika menurut Anda bahwa video ini tidak bermanfaat, silakan di skip dan tinggalkan. So, sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Dadah.